Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Duo admin. Ya pun. Selamat malam para anggota Bintang dimanapun Anda berada, terutama yang berada di Tanjung Bintang dan seluruh Lampung Selatan yang pasti. Iya, betul. Ada kecamatan tetangga, Margo Mataram, kemudian Tanjung Sari, Natar, Palas, Sidomulyo, Kalianda, dan kita sekarang berada di Kalianda. rumah dinas Bupati Lampung Selatan Kalianda. Dan kita sapa juga teman-teman yang ada di luar negeri nih. Ada Mana aja itu? Guru migran kita yang dari Tanjung Bintang Ya, dan sekitarnya di ada luar dari negeri. Singapura, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Cina, iya Cina, terus Arab Saudi, ada banyak. Malam semua, dan Malam. selamat menyaksikan kegiatan atau acara kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini Kita apa ya, diundang. spesial. Dan ini salah apa? Termasuk keberkahan kita. Iya. Amin. Kita bisa sampai ke sini nih. Betul. Iya. Kalau tidak ada Bu yang tamu hari ini, kita nggak mungkin bisa ke sini pastinya. Sekali. Pasti. Ya baik. Malam hari ini pertanyaan kita nih. Ya, ada 3 Ada pertanyaan. 3 pertanyaan. Kuis pada malam ini dan pesertanya sekitar 510. Mantap. Luar biasa malam hari ini. Dan pertanyaan pertama tadi, siapakah nama suami dari bintang tamu kita Kita malam ini nanti ada biar beliau jawab sendiri. Kemudian yang kedua, apa kepanjangan dari PKK? ya, dan ketiga, Ketiga tadi ibu kota Lampung Yes, Selatan. ibu kota Lampung Selatan. Kalau orang Lampung Selatan pasti tahu dong. Pasti tahu. Pasti tahu. Jadi kita jawab yang ketiga aja. Yang ketiga aja. Yang gampang. Ya enggak paham. Apa itu nih? Ibu kota Lampung Selatan ada di Kalianda. Sekarang kita berada di Kalianda. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Ya. kita persilakan untuk bintang tamu pada malam ini siapa ya? Untuk memperkenalkan diri, Iya, memperkenalkan diri. Monggo, Ibu memperkenalkan diri dulu. tanggal lahir kapan, pindah dari sono ke sini tahun kapan gitu ya Min ya. Monggo Ibu, silakan Bu. Terima kasih. Buka ya Mas. Ya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Tabi pun. Ya pun. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur malam ini kita bisa bersama-sama ya Mas. Akhirnya ketemu Bu. Akhirnya ketemu ketemu. juga. Ya, walaupun sudah lama saya juga ingin seperti ini, tapi ya manusia berencana, Allah yang menentukan. Betul sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah menentukan malam ini, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita, berkah untuk Lampung Selatan. Amin. Masyarakatnya lebih sejahtera, daerahnya lebih maju, aman, damai. Amin. Jadi di sini Mas, tadi pertanyaannya memperkenalkan diri. Oh iya, betul. Nama Walaupun saya sebenarnya ini ibunya warga Lampung Selatan. Ibu negaranya Gitu ya. Lampung Selatan. Iya. Tapi Tidak apa-apa. tidak apa harus. harus kenalan ya. Iya. Harus gitu ya. Bismillah, nama saya Winarni Nanang Ermanto. Lahirnya di Wegali, Mas. Wegale. Tanjung Bintang. Tanjung Bintang. Iya. Desa Wegali, Kecamatan Tanjung Bintang, pada tanggal 18 Oktober 50 tahun yang lalu. Oh, ya, pas berarti ya. Setengah abad. Ya, abad. ya pas tengah abad. Tapi kelihatan masih muda. Oh gitu ya, terima kasih. Atau Terima 20 tahun kasih. pada masanya. Oh gitu ya, makasih, amin. Oh iya, amin. Ya, suami Nanang Ermanto. Nah, jawaban yang pertama ya, soal Yang pertama. pertama. sudah. Ya, suami Nanang Ermanto, anak 2, Ya. Mbak Novi Winandara sama Bagus Igo Winando. Novi Winandara dipanggil biasa Mbak Opi. Mbak Opi. Kalau Bagus Igo Winando, kami panggil di keluarga itu ada Igo. Ada Igo. Igo ya. Kuliah. Kuliah, udah selesai PKL, mau mulai nyusun kayaknya. Oh, Ya. nyusun skripsi. Terus cucu hampir 2. Oh, Mantunya 1, cucunya hampir 2. Ya, karena Mbak Opi lagi ngisi lagi. ngisi Ya, lagi. ya. Ya. Alhamdulillah. Cucunya yang pertama Laki perempuan? cowok, Oh, laki, laki. anaknya cucunya yang pertama laki, namanya Omar Jalaluddin Najib. Omar Jalan.
Ya. Jadi sudah sempurna sebagai orang tua ya, Bu, ya. Sudah punya Sebagai mantu. sudah punya mantu, sudah punya cucu. Ya, alhamdulillah Mas, barakah Allah. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat Mas, Bapak sehat. Dengan kepadatan jadwal yang luar Iya, biasa luar Bu, biasa. pasti. Ya, makanya belum bisa juga. Pengen juga beliau loh. Alhamdulillah. Pengen juga kita beliau. tunggu memang kita tunggu. Ya. Dan ini angin segar bagi Angin kita ya. segar. Kita bisa wawancara dengan Bapak Bupati langsung. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu sudah dikasih jalan bagi kita. Terus kemudian Bu, mungkin selama ini kan kita banyak yang belum tahu Bu, cerita inspirasi dulunya Ibu tuh apa? Katanya pedagang pecel Iya. sampai menjadi bupati, ini seperti apa Bu, Oh, ceritanya? Mungkin Dan bisa mengasih- mungkin sama tambah lagi, Ibu kan sudah mendampingin Bapak itu dari Nol Bapak ya, nol, ya. dari nol, dari Bapak jadi Kepala desa. terus Bapak lagi naik jadi DPRD, DPRD, kemudian Bapak naik dari Wakil. wakil bupati dan alhamdulillah sekarang naik Jadi bupati. bupati. Mudah-mudahan berlanjut lagi, Lanjut lagi ya, untuk tahun mudah-mudahan. depan. Apa suka dukanya itu? Kira-kira apa dari jenjangnya ini Bu? Ya, kalau mendampingi bukan dari kepala desa aja Mas. Ah, iya. Oh, dari dari dagang pecel. Iya, iya. Ya, jadi cerita itu Mas, kalau cerita dari bertemu Bapak lah ya. Ya, bertemu Bapak. Jadi sekalian ya. Ya, sekalian. Sekalian dari pertemuan dan Bapak. Bapak dulu itu sebenarnya tinggalnya asalnya itu dari Kedaton Mas. Kedaton, Kedaton Bandar Lampung. Oh, Bukan- awal-awalnya. Emang tinggalnya di sana. Ah. Lahirnya di sana. Nah, Bapak itu orang tuanya usahanya di Wegali. Oh, Megale, Nah, Tanjung begitu. Bintang Ya. maksudnya. Begitu lulus sekolah, Bapak sebelum dapat kerja, ceritanya Bapak itu bantu orang tuanya di Wegali. Di Megale. Nah, itulah cerita ketemunya. Jadi karena sering ke Wegali, Ya, ketemu saya di Di Wegali. Megale. Nah, mungkin memang jodoh Allah itu dapat gadis Wegali ya. Gadis desa. Bunga desa. Ya. Bunga Bunga desa. desa. Dulu Bapak apa sebelum ketemu Mbak Ibu itu kesehariannya? Sehariannya ya memang kalau Bapak hobi organisasi Mas. Jadi memang dari Kedaton Bandar Lampung Bapak itu memang suka ikut bergabung ke organisasi lah ya. Oh, iya, iya. Seperti Bapak kan ikut karate ya. Bapak Jadi Bapak itu memang karate, Aktif di organisasi. Inkai dulu ya, aktif di organisasi ya. Organisasi-organisasi yang ada di desa. Desa. Gitu, di kelurahan kalau di Bandar Lampung ya ikut. Terus Bapak berhijrah ke Waigali itu sebenarnya bantu bapaknya sebelum dapat kerja. Sebelum bekerja. Nah, kan tamat sekolah. iya, iya. Tahun 86. 86. 86 itu 86 ya, lulusnya 86 Bapak. Saya baru masuk SMA. Saya baru 1 tahun. Saya 9 tahun, Min. Ya, 86. Nah, Bapak saya berjalannya waktu ketika saya kelas 3 SMA baru kenal Bapak saya. Karena saya itu Mas terus terang ya, saya nggak pernah kalau pacaran ya. Ya, Jadi pacaran. begitu ketemu Bapak bagaikan Arjuna. Jadi pandangan pertama, Ya, langsung. pandangan pertama Ya, berarti ya. kalau kata Mbak Opi sama Igo, bucin, mama ini buta cinta sama. Ay, terserah lah. Apa Iya. itu bahasanya, pokoknya ketika itu tahun 89 saya ketemu Pak Nanang itu saya suka. Nah, jadi Apa yang disukai dari Pak Nanang? menurut saya Pak Nanang itu pintas saya lihat itu sosoknya tanggung jawab, melindungi. Melindungi. Ya. Karena kalau dilihat dari kedudukannya belum kerja, Mas. Iya. Waktu itu belum kerja Belum ya? kerja. Jadi belum punya Mungkin kerjaan apa belum ya? Kondisi Pak Nanang Ya, dalam bentuk apapun. gitu bentuk ya. apapun. Mas. Belum kerja. Kalau dilihat ya. Apa dulu? Contoh. Itu ya. Iya. Pokoknya saya merasa Pak Nanang Yakin. itu yakin. Yakin ya? Sosok yang bisa melindungi, sosok yang tanggung jawab. Itu yang menjadi Karena biasanya kan kalau di desa itu kan dulu, buat apa kamu milih, maaf, Nanang, orang nggak kerja kan atau gitu. Iya. Ibu tetap yakin dengan Pak Nanang, Yakin. insya Allah kan Yakin. ada depannya. Insya Allah Iya. ini nggak salah. Dan nikah pada 89, saya yang hijrah ke Bandar Ke Lampung. Bandar Lampung. Di situ
Pak Nanang itu nggak ngebolehin saya kerja, Mas. Oh. Saya tamat SMA, nikah sama Pak Nanang, 89 tamat, 89 nikah. Oh gitu, Ya, langsung berarti Mas? Langsung. Oh, langsung. Jadi kalau kata orang dulu ijazahnya metu, ijabsah. Jamnya keluar juga. Ada dapat. Gak apa-apa lah. Dapat double enggak apa. Iya. Terus kata Pak Nanang saya nggak boleh kerja. Ibu almarhum ibunya Pak Nanang bilang kamu bisa dagang, bisa dagang makanan bisa, karena kebetulan saya dari kecil bantu orang tua itu punya warung makan di Pasar Waigali. Jadi saya punya pengalaman kalau untuk dagang makanan. Karena dari kecil saya udah ngerti. Sudah terbiasa Ibu ya. Dan kebetulan ibunya Pak Nanang ini punya catering, Mas. Memang punya catering, punya catering. Jadi saya suka bantu dan saya nikah sama Pak Nanang dicarikan tempat di Pasar Koga. Saya berdua Pak Nanang dagang nasi urap dan nasi soto. Tahun 89. Ya. Ketika itu usia saya 19 tahun, Mas. Pak Nanang 23. Dan Waigali belum semaju sekarang ini. Belum. Mas. Saya masih saya di Kedaton. Saya dagang maju, Mas, dagang di Kedaton. Kedaton Di itu. Koga, di Pasar Koga. di Pasar Koganya. Di Pasar Koga, di dalam pasar. Di tahun berapa tadi Bu? Tahun berapa? 89 89 sampai 91. 89 sampai 90. Oh, baru 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Hampir setahun setengah lah ya. Setahun setengah. Nah, terus karena memang bermasalah waktu itu kok nggak hamil-hamil kan. Terus sempat periksa dokter ya, tahan. kandungannya lemah. Jadi saya harus Istirahat. istirahat. Hijrah ke Waigali. Karena di sana kan ngontrak, Mas. Hijrah ke Waigali. Nah, di Waigali itulah mulai kehidupan bersama Pak Nanang. Tahun 91 punya bayi, Mbak Opi, lahir 91. 93 mau mulai ya Pak Nanang 91 Mbak Opi lahir tuh Pak Nanang mulai numpang di tempat rumah kami tuh dulu ada warung kecil geribik, Pak Nanang dagang bensin eceran. Bensin aja. Nanang juga dagang juga ya? Dagang. Pertamanya Pak Nanang, saya punya bayi. Gitu. Nah, begitu tahun 93-an itu Mbak Opi usia 2 tahun ya, mulai dagang pecel. Nah, disitulah Mas mulai usaha. Kata Pak Nanang kita harus bertekad berdua nih Mas, bertekad kehidupan kita jangan seperti ini terus. Kita harus kerja mumpung masih muda. Harus semangat kerja. Dan Pak Nanang yang hobi organisasi tadi tidak bisa ditinggalkan. Nah itu jiwanya terpanggil ketika ada masalah di desa, ada masalah pemuda. Iya, Pak Nanang terpanggil, memang jiwa organisasinya Pak Nanang itu ada sejak dari sebelum menikah ya. Nah, terus ada zaman kepala desa itu tahun berapa Ibu ya? Tahun 2006 di pemilihan, 2007 Januari 2007 dilantik menjadi kepala desa. Nah, disitulah organisasi kami usaha ya, usaha semakin maju, ngutang bank Mas. Ngutang bank. Ngutang bank Mas. Dari 7 juta sampai 200 juta saya. Dari Tanjung Bintang. Nekat pokoknya waktu itu nekat. Pokoknya ya harus, kata Pak Nanang, kita harus kalau habis ambil bank, Bapak ini uang kamu kelola, kita usaha, terserah kamu. Kalau kita nggak bayar, kita nanti tinggal di kolong jembatan. Karena rumah ini anggunannya di Pak. Siap, kata saya. Bapak sambil organisasi, sambil dagang, ya pulang ngurusin bensin, ya nambal ban, bikin bengkel kecil-kecilan jadi bengkel besar, dagang spare part, sayanya dagang makanan, buka toko serba, ya dari uang bang tadi. Benar-benar dari nol ya. Ya, terus si Pak Nanang karena di organisasi di desa itu mungkin pandangan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Waigali pada tahun 2006 itu Pak Nanang layak memimpin desa, datang ke rumah. Diminta. Nah, masyarakat. Gue nyalon lurah. Pak Nanang panggil saya, Dedek sini. Ingat Mbak, saya dicalonin kepala desa. Kata saya, ya nggak apa-apa, tapi saya nggak punya uang ya. Iya betul. Karena harus terus terang. Iya. Jadi ya walaupun
kita semuanya di administrasi di desa kita, tetapi seenggaknya tim dan yang lain-lainnya kita nggak, karena itu biaya yang Ini perlu besar loh. akomodasi juga. Nah, betul, tapi ya. mereka siap. Kita koyongin ke atas si tokoh-tokoh tadi. Ya udah siap. Alhamdulillah. Pak Jadi Nanang. 2 periode ya? Enggak, Oh, cuma belum? 2 tahun, Mas. Lah, 2 tahun ya? Pak Nanang itu jadi kepala desanya 2 tahun. 2007 dilantik, Januari 2007 dilantik. 2009 bulan 9 Pak Nanang sudah dilantik jadi Iya, anggota iya. DPR. langsung naik gitu. Karena gini Mas ceritanya, ya itulah Mas. Rahasia Allah. Ya, Kalau betul, Allah sudah berkehendak, apapun bisa Insya Allah pasti terjadi. akan terjadi. Termasuk ketika Pak Nanang mau nyalon DPR, itu 2 tahun jadi kepala desa itu kayak disulap desa. Jembatan yang tadinya bertahun-tahun tidak pernah Tersentuh tersentuh dengan aspal, aspal. ada aspal. Ya kemudahan-kemudahan Pak Nanang sebagai kepala desa membangun jembatan itu pasti campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala punya rencana Pak Nanang harus jadi anggota DPR. Iya. Jadi Lebih luas. tidak perlu kampanye yang Iya. bla 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 Jauh-jauh, bla ya, betul. dengan apa yang diperbuat Pak Nanang ketika Warga menjadi akan kepala punya desa sendiri. 2 Iya. tahun itu menjadi modal Pak Nanang naik menjadi duduk Anggota sebagai Jadi dengan tangan di wakil tangan rakyat. desa itu disulap jadi lebih Iya. maju, berkembang ya Bu ya. Makanya nggak perlu harus kampanye. Jauh-jauh ibaratnya. Dipilih kembali. Contohnya balai desa yang kami waktu pilkada Pak Nanang itu sudah dari apa dicagak-cagak pakai bambu, Bambu, udah mau rubuh. Ya dengan 2 tahun. niat Pak Nanang bersama dukungan masyarakat, gotong royongnya masyarakat tanpa swadaya uang itu bisa terbangun balai desa. Kalau kata Pak Zulkifli Anwar di tahun 2007 bupatinya Pak Zulkifli Anwar, ini balai desa paling bagus nih. Karena waktu itu Pak kami Desa Wegali ikut lomba desa. Iya. Juara 2 tingkat nasional. Waktu Pak Nanang kepala desa. Prestasi Pak Nanang itu lomba BKB juara 2, lomba desa juara 2 tingkat nasional. Tepuk tangan dulu dong. Besok jadi bintang tamu pastinya. Iya. Kita lagi. Nah, itu ya. Iya. Lanjut lagi Ya. 2009 jadi DPR. Di DPR. 5 tahun 2014 jadi DPR Jadi lagi. lagi ya betul 2 kali. Oh, 2010 saya jadi kepala desa. Oh ibu ya betul ibu. 2010 saya kepala desa karena ceritanya gini. Kata si anggota masyarakat tadi yang naikin Pak Nanang jadi kepala desa. Pak Nanang izin mau nyalon DPR. Jangan katanya. Kamu urus Wegali dulu. Kan mereka juga yang andil Yang andil oh iya. Pak Nanang betul. jadi Bukan tadi, kan? nggak bisa kata Pak Nanang. Saya ini kader partai. Memang Pak Nanang kan organisasi di partai waktu itu jadi ketua PAC Tanjung Bintang. Partai PDI Perjuangan. Jadi ya jadi Pak Nanang itu punya tugas untuk nyalon DPR. Iya. Jadi Pak Nanang bilang, saya ditugaskan partai harus nyalon DPR. Kata tokoh-tokoh tadi, udah kita dukung aja Pak Nanang nyalon DPR. Tapi besok ibunya boleh jadi kepala desa ya Pak? Ya kata Bapak. Nah, Dimulai dengan janji itu. Nah berat dengan itu akhirnya saya nyalon kepala desa. Kata Pak Nanang, saya nggak mau kalah. Saya nggak mau istri saya kalah. Siap kata masyarakat. Iya. Alhamdulillah. Bu Win, ini sebenarnya saya mau tanya tentang apa suka dukanya Bu Win menjadi istri seorang pejabat. Yang pastinya kan mulai dari nol loh. Sekarang kan kesibukannya luar biasa. Suka dukanya apa? Mendampingi Pak Nanang sebagai mungkin dulu anggota dewan dan sekarang sebagai Bupati Lampung Selatan. Sukanya itu bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Lebih luas ya. Lebih luas. Kalau dulu hanya di Wegali, desa, desa. sekarang bisa seluruh Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Selatan. Selatan. Itu saja sukanya. Ya kalau dukanya nggak usah diceritakan. Banyak waktu yang tersita, tapi demi untuk masyarakat. Iya, nggak usah diceritakan lah. Memang ya semua itu apapun Mas juga mungkin yang hadir di sini butuh pengorbanan semua. Mengorbankan waktu keluarga. Harusnya malam minggu bersama keluarga toh. Tapi demi kreatifnya nama Tanjung Bintang, Lampung Selatan Iya, sampai iya, dikenal iya. ke luar negeri, ya nggak apa-apa berkorban. Malam minggu nggak bersama Mas Teddy. Malam Sabtu nih Mas. Oh, malam Sabtu. Ya kan tapi Malam Minggu dong kita nih ya. malam minggu Mas. Oh iya ini malam Minggu ya. Malam Sabtu. Oh, malam Sabtu. Oh, malam Sabtu ya? Saya udah Oh, pengen iya. malam minggu.
Iya. Sampai lupa Harusnya ini. bisa bersama keluarga, tapi harus Betul sekali, betul. harus ke Kalianda Iya, betul memenuhi sekali. undangan saya untuk bagaimana kita bersama-sama malam ini bersama masyarakat bisa bersilaturahmi walaupun sekali. lewat Facebook, Iya, lewat Facebook, lewat media sosial. media gitu ya. sosial ya. Terus kita ada Bu sebagai tim penggerak PKK Kabupaten. Kegiatan PKK sekarang ini apa Bu? Apalagi selama pandemi ya. Pandemi, COVID ini. betul. Apa program-program PKK mungkin selama Ibu Win menjabat sebagai ketua PKK Kabupaten. Ya, Ketua PKK Kabupaten itu PLT pada 2018 ya Mas. 2018. Tahun 2018 Hmm. saya menjadi ketua PLT, ketua tim penggerak PKK. Itu yang program yang saya jalankan itu bagaimana program PKK yang ada di buku Rakernas kelima tahun 2015 itu bagaimana bisa sampai ke kader PKK desa sampai tingkat dusun, yaitu Desa Wisma. Itu jadi saya adakan program yaitu pembinaan administrasi. Iya, pembinaan administrasi. Ya, Bu, ya. Administrasi, karena administrasi lah yang awal Iya, ya. iya. Dari pembinaan administrasi. Nah, di dalam administrasi itu bagaimana administrasinya dulu bisa lengkap, baru kita bisa Rapi program juga, Bu, ya. rapi, baru program ke lapangan. Nah, semua program dari PKK yang ada di buku Rakernas itu kita binakan ke PKK, jajaran PKK dari kecamatan sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat dusun dan RT. Itu, Salah Mas. satu programnya Bu, salah satunya Di Contoh, program contoh. di PKK ini ada 4 Pokja, Mas. Ya. Itu ada Pokja 1, 2, 3 dan 4. Pokja 1 itu tentang pola asuh anak dan remaja. Bagaimana kita memberikan binaan kepada remaja-remaja kita, Iya. kepada anak-anak kita yang dari usia balita sampai remaja. Karena dari usia 0 sampai 18 tahun kurang sehari itu masih dikatakan anak, Mas. Anak. Anak. Iya, iya. Jadi yang namanya usia anak itu 0 sampai 18 tahun kurang sehari. Kurang sehari. Min 1. Nah, di situ kita bina anak-anak kita dari 0 bulan dalam kandungan, dari 0 tahun itu sudah diperhatikan, Mas. Ya. Karena kalau dari 0 sampai 5 tahun itu namanya golden age. Kalau 0 dalam kandungan sampai 1000 sampai 2 tahun itu 1000 hari pertama kehidupan. Yang harus benar-benar diperhatikan gizinya dari ibu hamil 0 bulan itu agar tidak stunting. Dari 0 bulan lahir sampai 5 tahun itu golden age. Bagaimana pendidikan anak-anak kita dari sejak dini inilah pembentukan karakternya harus diperhatikan. Sesudah menjadi dari 6 tahun itu nama anak. Bagaimana kategori pendidikan di anak. Nah, baru SMP ke 18 tahun itu remaja. Berkaitan dengan program stunting, Bu, gimana Bu? Ini penanganan stunting di Penanganan Lampung Selatan Lampung Selatan sendiri. sendiri. Saya terangkan dulu yang Pokja. Oh iya. Oh iya. Karena itu nanti berkaitan dengan Nyambung. Nyambung. Oh stunting. iya. Yang kedua ada Pokja 2 itu tentang peningkatan ekonomi keluarga. Tentang bagaimana masyarakat ini membina keluarga-keluarga ini supaya bisa ada, apalagi wanitanya atau ibu-ibunya bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga, membantu suaminya walaupun di rumah. Jadi ada namanya UP2K kalau di Pokja 2. Itu usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, di Pokja 3 itu ada hatinya PKK. Hatinya PKK itu pemanfaatan lahan pekarangan. Ya, hatinya PKK. Terus yang keempat itu tentang kesehatan. Disitulah yang isinya ada posyandu. Makanya saya tadi sampaikan, Mas tanya stunting, saya mau menyampaikan ini dulu karena dari 4 Pokja yang ada di program PKK itu berkaitan semua dengan pencegahan stunting yang di Kabupaten Lampung Selatan
itu mempunyai program unggulan yaitu swasembada gizi. Swasembada gizi Swasembada sebagai program unggulan. Bisa dijelaskan Bu, swasembada gizi dan kaitannya dengan stunting terus kemudian menjadi penurunan tingkat stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih Mas. Jadi Lampung Selatan, pemerintahan daerah Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan punya program swasembada gizi untuk penuntasan stunting. Nah, kalau bunyinya gizi Mas, Gizi, itu ya. pikiran kita pasti urusannya Kurang kesehatan, kesehatan, deh. Gizi ya. ya gizi. Betul. Tapi kalau sudah ada swasembada, Swasembada. berarti kebersamaan. Kebersamaan. Nah, ini kebersamaan lintas sektor, Ya. lintas program untuk penuntasan stunting. Jadi saya bilang tadi lintas sektor, lintas program. Lintas sektornya ini dari TNI, Polri, masyarakat, pemerintah bergerak bersama menuntaskan stunting dalam program swasembada gizi. Jadi kita Yang mana? Jadi bergerak bersama Bergerak Mas. semua, ya. Karena dari Dinas Kesehatan itu merasa partisipasi untuk penuntasan stunting itu hanya 30%. Karena yang punya kesehatan ini kalau sampai ke bawah ya puskesmas, ke bawahnya kalau di tingkat dusun sampai ke kader posyandu. Nah ini hanya 30% Mas partisipasinya. Nah jadi merasa tidak akan tercapai 0% atau di bawah 5% tahun 2023 karena pemantauan untuk dari pusat Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan Pusat itu pemantauannya dari Riskesdas itu Ya. itu 5 tahun sekali. Lampung Selatan dipantau pada tahun 2013 itu 43% Mas stuntingnya. 43%. Ya. Tinggi termasuk ya Bu ya. Tinggi Saat itu ya. saat itu. Dan di tahun 2000 dipantau 5 tahun 2018 turun menjadi 29%. Mas. Tetapi ada catatan Mas. Ya. Catatannya Bu. Tepuk tangan Tepuk tangan dulu. dulu. Karena penurunan Itulah sangat kesehatan. signifikan. Harus Gitu. selalu dilanjutkan ini. Iya. 5 tahun berikutnya harus dilanjutkan Amin, terus sama amin. ini. Insya Allah, Iya. insya Allah ya. Amin. Jadi di tahun 2018 itu turun 29% dengan catatan kecamatannya bertambah. Ada yang Kecamatan tadinya yang nggak ada stunting, ada stunting. Harus nanti. Desa yang tadinya nggak ada lokus stunting, ada lokus Harus stunting. nanti. Nah, dengan pemikiran ini takut kedepannya nanti tidak tuntas pada tahun 2023. Dinas Kesehatan memunculkan program untuk kebersamaan untuk menuntaskan stunting yaitu program swasembada gizi. Gitu Mas karena kalau Dinas Kesehatan hanya punya 30% partisipasinya, artinya ada 70% yang harus bergerak bersama Dinas Kesehatan untuk menuntaskan stunting. Intinya swasembada gizi itu semua ayo kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Semua lapisan masyarakat harus bareng-bareng dengan Menuntaskan pemerintah untuk stunting. menuntaskan stunting Nah, tersebut. kenapa stunting ini perlu dituntaskan? Ya. Ya semua tahulah stunting itu apa. Stunting itu adalah gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Nah, yang mengakibatkan Faktornya apa tuh Bu? Mungkin masyarakat ada yang pengen tahu faktor utama bisa stunting itu apa untuk bagi anak-anak itu yang harus ya karena diperhatikan? kurang gizi kronis Mas Dari awal mungkin dari ya, dari awal kandungan berarti dari Bu ya? kandungan makanya di program swasembada gizi ini ada 5 layanan Mas. 5 layanan. Itu yang pertama layanan KIA. Apa tuh Bu? Layanan kesehatan ibu dan anak. Ibu dan- oh, memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Dari 0 bulan dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Jadi tentunya berarti posyandu itulah ya. Ya, itu posyandu harus lah bergerak. tempatnya. Ya tempatnya. Yang paling sebenarnya ada Mas untuk pemantauan ibu hamil, ada di tempat dokter, Ya. ada di tempat Bidan. klinik-klinik bidan yang tapi kan itu kalau yang mampu. Yang mampu. Yang mampu. Nah, Tempat sebenarnya Mas posyandu ini tempat yang paling murah, yang kebersamaan berkah. Kalau penilaian saya berkah, kenapa? Karena ada silaturahminya Mas di situ. Iya. Antara masyarakat, nggak individu Mas. ada individu. Terus betul. bisa tahu apa Satu sama yang sama yang lain. lain, tetangga. Kamu Nah, ambilnya kayak mana? Kalau punya? saya setuju. mulai berapa? Ada kendala. Ada kendalanya apa kan itu Itu. lebih Jadi, kekeluargaan sebenarnya. pengennya ya di posyandu lah. Posyandu tempat, lah yang itu. pos pelayanan terpadu. Karena di situ juga banyak informasi-informasi tentang selain dari apa ibu dan anak banyak juga informasi di posyandu. Posyandu. Disitulah tempat makanya saya bilang tadi silaturahmi yang Iya. bisa berkah. Ada silaturahminya selain pemantauan untuk kesehatan ibu dan anak itu juga ada
nilai silaturahmi. Kan kita tahu semua berkahnya silaturahmi itu seperti apa. Iya. Termasuk silaturahmi kita malam ini. Iya. Berkah. Tangan dulu dong. Nah, yang kedua Mas, layanannya belum selesai Ya, nih. betul. Layanannya Kedua. itu baru satu. Ya, Layanan betul. KIA. Yang kedua layanan konseling gizi. Konseling Bagaimana di setiap posyandu di meja 4 itu ada layanan konseling tentang gizi. Kalau selama ini mungkin di posyandu itu ketika kurang gizi dicatat, dijelaskan sama kader posyandu. Bu, anaknya kurang gizi. Tanpa dikasih edukasi, tanpa dikasih penyuluhan apa sih itu konsumsi gizi yang seimbang, yang sehat. Karena gizi seimbang yang sehat itu tidak perlu mahal loh Mas. Ya. Kadang yang mahal-mahal malah bisa jadi kolesterol. Ya. Asam murah. Jadi disitulah perannya para bidan, dokter, puskesmas bagaimana mengedukasi para kader posyandu untuk bisa memberikan konseling kepada sasaran posyandu, masyarakat yang menjadi sasaran posyandu yaitu ibu hamil dan keluarga yang mempunyai balita. Nah tadi yang 1000 hari pertama Mas itu diperhatikan dari dalam kandungan sampai 2 tahun karena kalau lewat 2 tahun ini akan menjadi fatal. Ketika anak usia 2 tahun dinyatakan stunting tidak bisa lagi dirubah Mas. Oh gitu. Walaupun diberi gizi sebaik apapun tidak bisa lagi Tapi dirubah. kalau memang nanti anak itu perkembangannya sudah normal apa ya? Nggak bisa Mas. Oh, stunting itu. Stunting itu Mas kalau lewat 2 tahun nggak bisa dirubah. Untuk stuntingnya dari sekarang, kalau nggak bagaimana nih stunting? Ya kalau dulu mungkin nggak ada Nggak ada penelitian ya. stunting. Untuk dulu ini baru stunting Jadi bisa-bisa. Mas Teddy, jadi kenapa di swasembada gizi ini ada layanan KIA yaitu harus memperhatikan 1000 HPK 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari 0 bulan dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu wajib dan harus sangat penting diperhatikan. Karena kalau lewat 2 tahun tidak bisa lagi dirubah. Contohnya ketika si ibu hamil itu akan tanda-tanda anaknya stunting, itu ada tanda-tandanya Mas. Bidan tahu, kader posyandu tahu. Makanya masyarakat harus rajin ke posyandu. Itu peran siapa? Peran serta pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di desa, penggerak PKK, organisasi yang ada di desa bergerak untuk mengayomi masyarakat ke posyandu supaya terpantau kesehatannya bayi dalam kandungan, ibu hamilnya sampai lahir anaknya sampai usia 2 tahun. Karena setiap bulan itu ada kegiatan di posyandu. Jadi setiap bulan bisa terpantau ibu hamilnya, terpantau perkembangannya sampai bayinya lahir, sampai bayi usia 2 tahun, jangan sampai kecolongan di 1000 HPK ini. Saya mau nanya Bu, yang menentukan banyaknya lokus stunting itu dari mana ya Bu ya? Misalnya Dari data. dari data kamu pusat? Pusat. Oh pusat yang menentukan. Jadi tahu-tahu muncul. Kalau kita bikin aja nggak ada. Iya. Ya gitu. Tentunya Tahu-tahu. pusat karena pusat turun lapangan langsung pusat yang memberikan data tersebut. Jadi kita dapat laporan bahwa kecamatan A Ada stunting kemudian berapa? dan tambah lokusnya ada. Iya. Oh gitu. Jadi langsung harus bergerak Ya. gitu untuk menuntaskan. Nah itu, yang ketiga layanan sanitasi dan air bersih. Ya. Sekarang contohnya Mas, kalau airnya nggak bersih, ibu hamil, Bagaimana anak sehat? bayi pasti konsumsinya juga air tidak sehat. Tidak sehat. Nah kalau yang ibu hamil tadi sampai anak usia 2 tahun konsumsinya air tidak sehat, nanti lewat 2 tahun stunting juga. Dan sanitasi. Nah, sanitasi kita sudah bagus Mas, karena kita sudah ADF, deklarasi ODF, sudah bagus. Yang keempat layanan PAUD. Di PAUD ini juga ada anak-anak didik PAUD yang usianya harus diperhatikan gizinya juga supaya tidak stunting. Nah, terus yang kelima layanan sosial. Nah di sini Mas, yang layanan sosial tadi yang bergeraknya 43%, karena yang 27% itu dari sanitasi dan air bersih, yang 30% dari kesehatan, yang 43% dari sektor lain. Sektor lain ini Mas ada kalau di UPD intervensinya Pak Bupati, makanya di sini intervensi semua Mas. Bergerak semua antara pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Bergerak semua untuk penuntasan stunting. Enggak main-main Mas, penuntasan stunting. Karena ini tujuannya bagaimana Lampung Selatan ini sehat dan mempunyai sumber daya manusia unggul. Ya, betul sekali. Sekarang kalau stunting
tingginya nggak bisa nambah, berat badannya nggak bisa nambah, dinyatakan stunting mas. Kecerdasannya. Kecerdasan otaknya nggak berkembang, berarti kecerdasannya kurang, lemah. Apakah punya sumber daya manusia unggul? Tidak. Tidak. Nah kalau anak-anak kita terakhir stunting, semakin banyak yang stunting, bisakah Lampung Selatan menyediakan, mempersiapkan generasi bersumber daya manusia unggul untuk Indonesia? Tentunya tidak. Makanya kita harus benar-benar menuntaskan stunting. Jangan lewat dari 2 tahun mas. Pemantauannya itu dari 0 bulan sampai 2 tahun. Nah di layanan sosial yang kelima ini mas, intervensinya Pak Bupati ke OPD, ke kecamatan melalui UPT, ke desa, bergerak bersama untuk menuntaskan stunting. Karena contohnya mas, kok semua OPD, padahal kan contohnya mas, kalau pemanfaatan lahan pekarangan, kita ini di swasembada gizi ini akan bagaimana masyarakat kita mengkonsumsi makanan bergizi, seimbang, sehat, mandiri, berkelanjutan. Sekarang kalau ada bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu, biar gizinya sama dengan yang mampu di desa, kita kasih susu, kita kasih roti, kita kasih yang sehat-sehat, yang bergizi hari itu. Dikonsumsinya cuma hari itu, tidak mandiri, tidak berkelanjutan. Nah, kalau tidak berkelanjutan, pas ada pemberian bantuan nggak hamil, si kurang mampu tadi. Pas diberi bantuan, pas nggak diberi bantuan hamil. Kira-kira stunting nggak anaknya? Nah makanya di swasembada gizi ini ada yang namanya masyarakat harus sadar mengkonsumsi makanan bergizi, sehat, seimbang, mandiri dan berkelanjutan. Disinilah layanan sosial tadi mas, dinas sosial intervensi, dinas pertanian punya bibit ikan yang nggak mampu dikasih bibit ikan, dikasih penyuluhan tentang mengelola kolam, dinas peternakan intervensi kasih bibit ayam, ternak ayam. Masyarakat yang kurang mampu ternak ayam, dikasih penyuluhan tentang ternak ayam. Pertanian punya bibit sayuran, punya bibit sayuran, apa rempah, kasih yang kurang mampu bibit. Kalau mereka punya kolam, punya ternak ayam, kan bisa berkelanjutan, mandiri. Jadi yang dibantunya bukan yang dimakan hari itu, tapi bisa mandiri dan berkelanjutan. Dan masyarakat kita yang kerja serabutan, yang ini bisa mengkonsumsi gizi sehat, seimbang, mandiri. Kemarin ada jadi baru melalui kelompok wanita tani diberikan tanaman-tanaman, sayur-sayuran, yang model pakai polybag gitu. KWT binaan pertanian. Nanti ada ketahanan pangan turun, bagaimana memberi. Nah semua mas. Terus kok PU, kok dinas PU bisa sih ikut andil bu? Di mana? Sekarang gini mas, kalau di sebuah dusun mau ke Posyandu jalannya jelek banget, jauh. Ini yang hamil di desa dusun Kantong ini mau berangkat ke Posyandu lagi hamil. Nah, jadi rajin nggak ke Posyandu? Ya enggak. Terpantau nggak kesehatan? Iya. Enggak. Nah ini bisa kecolongan mas, ketika jalan ini nggak dibenahin sama PU. Nggak ada perhatian pemerintahan desa untuk menjadikan prioritas jalan ini untuk dibenahi. Yang tahu siapa? Pemerintah desa. Jadikan prioritas unggulan supaya jalan yang dari masyarakat yang dusun yang Kantong tadi menuju Posyandu jalannya bagus, sehingga masyarakat dihayu-hayu ke Posyandu nggak ada alasan. Bayinya bisa terpantau dari kandungan sampai usia 2 tahun, kita tidak kecolongan anak terlahir stunting. Mudah-mudahan dengan adanya program dari swasembada gizi ini terus setiap tahun penurunan stunting di Kabupaten Selatan akan terjadi. Dan target kita 0% di tahun 2023, sebelum 2023 di bawah 5%. Tepuk tangan. Amin. Dan harus dilanjutkan ini. Harus, karena programnya harus dilanjutkan juga. Ya, karena ini mas, apa namanya, kita ini bertanggung jawab. Ya termasuk yang hadir malam ini nih, ya ikut udah tahu nih malam ini. Oh swasembada gizi itu begini. Tolong mas, ya karena mas juga sebagai tokoh di masyarakat di Tanjung Bintang ini harus juga
Pastikan kan sosialisasi. iya, sosialisasikan program juga ya. di Kabupaten Lampung Selatan. Bareng-bareng ya Mas ya. Sama-sama. Bagaimana karena kita semua bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia unggul Lampung Selatan masa sekarang dan masa depan. Iya, betul. Oke. Mungkin sudah panjang lebar, kayaknya kalau kita ngobrol terus nggak bakal habis-habis ini Bu. Ini kalau kuliah ini 3 SKS. 3 SKS. Nah ini di program Info Tanjung Bintang kita ada bagi-bagi recehan ini. Jadi selalu ada kuisnya Bu. Pada malam hari ini teman-teman semua kita akan mengambil pemenang 32 pemenang. Jadi bagi-bagi benar ya. Kita bagi benar. Harapan kita Biar merata semua daerah. Dan ini diikutin seluruh Lampung Selatan Bu. Ada dari kecamatan Kalianda ada banyak anggota kita. Iya. Jati Agung ada. Kemarin ada Jati Agung yang pemenang juga bisa Tanjung ngambil. Sari, Tanjung Sari juga ada. Yang pasti banyak Tanjung Bintang. Tanjung Bintang ada banyak. Nah ini kita akan coba langsung kita ambil. Langsung aja ya kayaknya Min ya. Langsung aja. 30 dulu. 30 kita akan cocok nih teman-teman ya. Sponsornya adalah dari Ibu Winardi. Iya, Bu Nani. Ibu Winardi Nangayarmanto berupa uang tunai dan juga ada 2 buah sembako, 2 buah paket sembako dari 2 admin. 2 admin. Jadi spesial malam ini 2 Ya. admin dan Ibu Win. Ibu Win. Yang jadi sponsornya. Ini kita ambil dari bawahnya, jadi biar teman-teman. Cocok dulu. Mas ada yang kelet, nah, gitu seringnya tuh. Nah ini kita coba, ya. Nanti biar ibu yang akan mengambil dan membacakan. Ya, betul. Monggo Bu, ambil dulu 5. Ibu 5 akan ya? mengambil 5 menang nanti kita kocok lagi. Ya. 1, ya dikocok-kocok lagi Bu. Nah, Ya. bahwa ini real ya. Real, Ini ya. coba real. 2. Dari cekir-cekir. Anggota yang hari malam ini ikut 510 anggota. 510 anggota. Ya, 3. Ayo siapa yang akan Ya. menang? 4. Ya. Ya. 5. Lima. Ya, kita akan ambil 5 dulu. Silakan dibaca, Bu. Monggo dibaca Ibu. Kita sambil kocok-kocok. Yang di bawah biar naik, yang di atas biar turun. Pemenang 5 pemenang, uang tunai dari Bu Win. Yang pertama adalah kita akan bantu ambil sekalian Ya. biar nggak kelamaan ya. Siapa Bu? Monggo dibacakan. Siapa ini? Ini aja Bu, yang gampang. Itu kok. Anggi R Megasanti. Anggi R Megasanti, selamat. Anda Selamat. mendapatkan uang tunai. Kemudian Heri Da Vinci. Heri Da Vinci, selamat. 3. Maura Keisa Dirilla. Dirila. Dirilah. Mausa. Mausa. Maura Keisa Maura. Dirila, selamat. Ya. 3. Rahmat Telis. Rahmat Rahmat Telis. Telis. Lagi ini. Mantap. Ini yang susah ini baca. Ida Idut Tubu Rashid. Ya, Ya. Ida ya. Baida, selamat Baida. Ini Bu, Terus, Bu? lanjut Bu. Anissa Fikri. Anissa Fikri. Fikri. Azid Ayu. Azid Ayu. Wow, rezekinya bagus tuh. Febri Febri. Ongek Aris. Ongek Aris, Febri Ongek Aris. Oke. Aneh, Bu, ya. Iya, Febri Bu macam-macam Bu namanya Bu. Acong Kacer. Acong Acong Kacer. Kacer. Ini punya tokoping. Wow. Maya Kurniati. Maya Kurniati. Maya Kurniati. Oh, dapat Kalianda ini. Oh, Kalanda. Ardis Putra Libra. Ardi Putra Libra. Riana. Riana. Pakai Y ya. Riana, Y-nya double. Y-nya double, Riana. Y double. 3 Adi Chandra. 3 Adi Chandra. 3 Adi Chandra. 3 Adi Chandra. Sri Wahyudi. Sri Wahyudi. Sri Wahyudi. Pipit Anggraini Effendi. Pipit Anggraini Effendi. Ini Kalianda juga ini. Astin Marlina. Astin Marlina. Ulfa Suhaida. Ulfa Suhaida. Kios Burung Fahril. Kios Burung Fahril. Akhirnya dapat juga ini udah berapa kali dari awal Bu ini ikut. Ya Bu. dah. Alhamdulillah barokah. Rena Puspitasari. Rena Puspitasari.
Yorinda Permatasari. Yorinda Permatasari. Casey. Casey. I-nya double. Casey double I. Alden Jatiska apa Satiska? Alden Satiska. Ya. Double ya. Renita Juper apa sih? Renita Juper. Aduh. Juper nanti ya. Ainaya payah banget Mas. Ya, tinggal buka. Ataya Fatia Rahma. Ataya. Biasanya tulisannya bagus juga sih. Iya, bagus tulisannya. Saya nggak bisa baca. Juwita Agustina Burhan. Juwita Agustina Burhan. Iin Bundanya Kelsa. Bundanya Kelsa. Iin bundanya Kelsa. Ya. Makngat. Makngat dapat lagi Makngat dapat. Dedi Doy. Dedi Doy. Dedi Roy apa Dedi? Doy. Dedi Doy. Biasa nama Facebook itu dibaca-baca aja Bu. Dwi Sapitri apa ini? Dwi Safitri. Yuni Astriani. Yuni Astriani. Ini berapa nih tadi? 30 min. 30 ya. Selamat bagi pemenang uang tunai dari Bu Win. Dari Bu Win. Ya. Jadi nanti inbox Admin mudah aja deh, saya, ya. mudah. Jadi nanti identitas Bisa diambil mulai besok. Bisa Ya jangan lupa bisa. share friend-nya di Ya, subscribe dan like. like di Kami punya channel YouTube. Bu. YouTube. Nanti ini akan kita unggah di channel YouTube kami di Admin Tanjung Bintang. dan kita akan ambil 2 pemenang Yang mendapatkan utama 2 paket sembako pakai sembako dari 2 admin. dari 2 admin. Ya, oke. Oh, iya, satu ambil. Ambil lah. Iyalah. Partisipasi lah. Aduh. Siapa ini? Yusuf. Yusuf Tok ya. Yusuf Tok. Ini satu lagi. Yusuf ya. Nabila Afandi. Nabila Afandi. Dua orang mendapat paket sembako dari 2 admin yaitu Yusuf dan Nabila. Afandi. Baik, selamat sekali lagi. Selamat buat pemenang. Dan sekali lagi terima kasih kepada sponsor pada malam hari ini yaitu Ibu Nanang Erman. Dan mungkin sebagai penutup, Bu, mungkin ada pesan, kemudian apa yang akan disampaikan kepada masyarakat terutama di Lampung Selatan dari ibunya warga Lampung. Ibu negara. Amin. Ya, terima kasih. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan di sini. Saya hanya menghimbau bagaimana sekarang ini lagi masa situasi pandemi COVID-19, ya. walaupun kita sudah boleh berkumpul tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan meremehkan tentang COVID-19 ini, tetap waspada. Dan juga untuk Lampung Selatan bagaimana kita berdoa, berusaha, bergotong royong, satukan hati bagaimana Lampung Selatan ini dengan kebersamaan kita, Lampung Selatan bisa lebih maju, damai, aman dan sentosa, masyarakatnya sejahtera. Amin. Amin. Itu saja. Tepuk tangan. Itu saya baca quote-nya dari Pak Nanang. Ya. Ketegangan tidak akan pernah melahirkan inovasi. Kita tidak pernah tegang, maka Ya. kita selalu berinovasi. Nanang Hermanto. Dan jangan lupa untuk hari Senin malam Selasa. pas kemerdekaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan interview dengan pemilik kopi Barkok. Kita langsung ke Bandar Lampung ya, Min? Lampung. Jadi nanti tunggu, kita akan langsung interview. Bagi pengusaha muda, Iya. boleh besok kita nonton, kita akan sharing tentang seputar kopi, apa itu kopi, terutama kopi Lampung pasti. Lampung pasti, ya. Jadi nanti akan kita tahu jenis-jenis kopi, kemudian bagaimana cara meracik yang Iya. jos pokoknya. Sip. Intinya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, Dwi, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Dan kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini Ya. mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dan itu saja. Ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.